Halo semua, perkenalkan saya Felika Nela Salsabila. Saya Jasmine Gracia Valeri. Saya Anastasia Kristi Mupuan. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai materi tipografi, How It Works, pada buku Stop Stealing Sheep, karya Eric Spiekerman. Eric Spiekerman dalam bukunya berjudul Stop Stealing Sheep menyamakan lajur jalan dengan jarak antar baris dalam tipografi. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa lajur di jalan tol lebih besar daripada yang di jalan kota, meskipun mobilnya sama? Bahkan dengan gerakan setir sedikit pun bisa membuat mobil melenceng jauh. Dalam tipografi, konsep ini mirip dengan spasi antar baris. Ketika kita menambah spasi antar kata, kita juga perlu menambah spasi antar baris agar mata bisa membaca dengan lancar. Satu hal penting yang perlu diingat, spasi antar baris harus lebih besar daripada spasi antar kata. Kalau tidak, mata kita bisa loncat ke baris berikutnya tanpa membaca satu baris dengan penuh. Semakin banyak kata di satu baris, semakin banyak ruang yang dibutuhkan antar baris. Dan saat barisnya panjang, kita bisa tambahkan sedikit spasi antar huruf agar terlihat lebih rapi. Dapat dilihat pada contoh ini. Pada contoh tersebut, tidak ada perubahan dalam spasi antar kata, tetapi spasi pada baris bertambah. Dapat dilihat bahwa baris yang lebih lebar membutuhkan spasi kata yang lebih lebar. Berikut saya akan menjelaskan mengenai materi yang terdapat dalam subjudul How It Works di dalam buku Stop Stealing Sheep. Pada halaman 149, saya akan menjelaskan 5 poin yang membahas mengenai materi tipografi dengan menggunakan analogi berkendara. Yang pertama adalah tujuan utama dari tipografi. Tujuan utama tipografi adalah untuk menyampaikan pesan secara aman dan juga cepat. Kalau kita lihat dari sudut pandang berkendara dalam hal mengemudi, tujuannya adalah untuk sampai dari titik A ke titik B dengan aman dan juga cepat. Begitu pula juga dengan tipografi, teks harus mengarahkan pembaca dari awal sampai akhir dengan jelas dan juga efisien. Dan kalau kita mengemudi terlalu cepat di kondisi jalan yang tidak tepat, itu bisa membahayakan diri kita ataupun juga mobilnya. Sama halnya juga dengan tipografi, ketika kita pakai desain huruf yang terlalu eksperimental di tempat yang nggak sesuai, pesan yang ingin disampaikan itu justru sulit untuk dibaca atau gagal disampaikan. Yang kedua, penyesuaian terhadap kondisi itu menjadi kunci utama dalam tipografi. Kalau kita balik lagi untuk lihat dari sudut pandang pengendara, apa yang aman dan cocok di jalan tol bisa jadi sangat berbahaya di jalan kota. Begitu juga dengan tipografi yang harus menyesuaikan kondisi halaman, tujuan pesan, media tempat teks ditampilkan, dan sebagainya. Misalnya, ukuran huruf, spasi antar huruf, kontras warna, semuanya itu harus disesuaikan dengan konteks dan siapa audiensnya. Yang ketiga itu, kita harus peka terhadap lingkungan sekitar atau area sekitar. Hal itu yang menjadi bagian penting untuk dikontrol. Contohnya, saat mengemudi, kita harus sadar dengan kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang di samping kita, di sekitar kita. Sama halnya dengan tipografi, kita harus sadar terhadap elemen visual lain yang menyertai teksnya. Contohnya, seperti gambar, warna latar belakang, ruang kosong, white space, ataupun hierarki informasi. Kalau kita nggak sadar, teks bisa tabrakan secara visual dengan elemen lain dan membingungkan pembaca. Yang keempat, sebagai desainer tipografi harus bisa adaptif terhadap perubahan. Kalau kita lihat sebagai seorang pengemudi dalam hal berkendara harus bisa bereaksi kalau ada kendaraan lain yang berubah arah atau kecepatan. Dalam hal tipografi, desainer tipografi juga harus bisa menyesuaikan jika kontennya berubah. Misalnya, teks jadi lebih panjang atau lebih pendek, mood atau gaya pesan berubah, atau justru target audiens yang berubah. Solusinya bisa dengan ubah ukuran huruf, jenis font, atau justru layout teks secara keseluruhan.
Eric Spiekerman dalam bukunya yang berjudul Stop Stealing Ship menganalogikan tipografi seperti kondisi lalu lintas. Terdapat keadaan-keadaan tertentu di mana aturan dasar dalam lalu lintas tidak digunakan. Sama seperti keadaan tersebut, terkadang aturan dasar dalam bertipografi juga tidak digunakan. Eric Spiekerman mengibaratkan tipografi sebagai kendaraan. Kita, sebagai pencipta atau orang-orang yang membuat karya tipografi dapat mengubah berbagai macam hal agar karya tipografi dapat menyampaikan makna. Kita dapat menyampaikan makna tersebut dengan mengubah ukuran hurufnya. Kita juga bisa mengubah tata letak huruf ataupun kata. Lalu kita juga bisa menimpa suatu teks dengan teks lainnya, lalu menciptakan background dengan susunan tipografi atau memutar kata secara 90 derajat atau 180 derajat agar dapat terlihat miring. Eric Spiekerman dalam bukunya berbicara bahwa some bridges are just like a downtown traffic jam. Too many messages, too many direction, and too much noise. Yang memiliki arti bahwa beberapa halaman sama seperti kemacetan lalu lintas. Terlalu banyak pesan, terlalu banyak arah, dan juga terlalu banyak kebisingan. Atau terlalu banyak hal-hal yang kurang penting untuk kita bicarakan. Saya menginterpretasikan pernyataan Eric Spiekerman bahwa suatu halaman dapat memuat terlalu banyak makna atau pesan yang dapat manusia terima, sehingga terkadang informasi itu tidak dapat tersampaikan dengan cepat, karena otak manusia harus menyaring berbagai macam informasi. Selain itu, dengan pesan dan informasi yang beragam dalam satu halaman, maka akan muncul banyak arah pembahasan yang dapat dipikirkan dan terlalu banyak hal yang tidak sesuai dengan topik pembicaraan utamanya. Dapat dilihat bahwa saat teks yang berwarna putih diatur dengan latar belakang gelap, spasi antar huruf bisa terlihat lebih kecil. Untuk mengatasinya, kita bisa menambahkan sedikit spasi antar huruf atau tracking agar lebih mudah dibaca. Karena teks putih cenderung terlihat lebih berat daripada teks hitam, kita bisa menggunakan jenis huruf dengan ketebalan yang lebih ringan. Masalah lain yang sering muncul adalah tinta yang bisa membuat huruf terlihat lebih berat karena tersebar ke ruang kosong di sekitarnya. Untuk itu, kita bisa memilih ukuran huruf yang sedikit lebih kokoh agar lebih mudah dibaca. Dengan penyesuaian ini, teks putih pada latar belakang gelap bisa terlihat lebih rapih dan mudah dibaca. Berikutnya pada halaman 153, saya akan menjelaskan sedikit mengenai dua paragraf ini, di mana paragraf ini berisikan tulisan yang sama, berisikan teks yang sama, namun dengan cara penyajian yang berbeda, di mana cara penyajian ini tergantung dengan bagaimana cara kita membacanya. Setiap blok teks memiliki pengaturan tipografi yang berbeda, mulai dari panjang baris, jarak antar huruf, hingga seberapa rapat baris-barisnya disusun. Semakin banyak huruf yang dimuat dalam satu baris, maka ruang kosong yang dibutuhkan antar spasi dan antar garis juga semakin besar. Kalau tidak diatur dengan baik, teks bisa terasa besar atau justru terlalu rendah. Inilah kenapa pengaturan proporsi horizontal dan vertikal dalam tipografi itu penting. Tanpa keseimbangan di antara keduanya, kenyamanan membaca akan terganggu. Meskipun isi tulisannya itu tetap sama. Selanjutnya pada contoh ketiga, digunakan ukuran 8 poin untuk masing-masing huruf dan ukuran 11 poin untuk jarak per baris. Dalam satu baris tersusun sekitar 11 kata dengan perkiraan 60 huruf per barisnya. Teks ini dibuat dengan mengubah tracking menjadi 10 unit. Lalu, contoh keempatnya, digunakan ukuran 8 poin untuk tiap hurufnya. Jarak per barisnya menggunakan ukuran 12 poin dengan 15 kata per barisnya.
Diperkirakan tiap barisnya memiliki 90 huruf. Jarak antar kata untuk contoh ini berada pada kondisi default, dengan ditambah sedikit lebih banyak tracking. Kami akan mengakhiri presentasi kami dengan satu kata penting. When you learn the rules and have had a little practice, nothing will upset you. Not in traffic, and not in typography.